Gak kuat. Pak. Mas, sini mas. Selamat pagi bro. Kali ini kita mau goes ke arah Ambarawa, ke arah Banyubiru Ambarawa bersama tim Gobar Gaber Semarang campuran. Nah, ini ada senior sudah kepala 4, kepala 5, tapi masih semangat goes dan goesnya kenceng, kuat. Jadi kita yang kepala 2, kepala 3 juga jangan sampai kalah semangat. Bareng Pak Taji dan biasa sembalap udah berbakat Mas Fauzi. Yuk saksikan terus perjalanan kita ke arah Banyubiru Ambarawa. Sampai di Banyubiru pukul 7.10, berangkat pukul 6 dari Patung Kuda. Ya lumayan ngap-ngap. Sudah sampai Banyubiru, kita sarapan dulu di soto ayam Tambak Boyo pukul 7:15. Oke. Ya, bagus. Wah, Mas Fauzi kenceng banget nih, Mas Agus. Iki mlaku ning ngene tok iki Mas Dok. Aduh. Iyalah. Aku tak ngoyak Mas Fauzi sih. Aduh, hati-hati. Oke. Gak kuat. Pak. Coba. Yang ini, Pak. Pak. Mas, sini Mas. Loh. Jangan kayak gitu caranya. Ini orang henti jantung ini. Harus kita tolong dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba koreksi kejadian tadi pagi, di mana beberapa goeser menolong seorang goeser yang sedang pingsan atau sedang henti jantung. Semua yang dilakukan oleh goeser tadi kurang tepat. Oleh karena itu lebih baik saya coba untuk mengajarkan pada kalian semua cara untuk menangani goeser-goeser atau semua olahragawan yang mengalami pingsan atau henti jantung. Karena kalian tahu, otak dalam waktu 6 menit tidak mendapatkan suplai oksigen dan darah, dia akan mengalami kematian. Itu sangat bahaya. Oleh karena itu kecepatan kita menolong pasien-pasien yang sedang mengalami henti jantung sangat diperlukan. Yang kalian harus tahu adalah kita punya suatu jembatan keledai, di mana untuk bantuan hidup dasar, ini adalah suatu bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru yang harus wajib dilakukan oleh orang awam apabila orang atau pasien mengalami henti jantung. Kita punya jembatan keledai namanya DRCAB. Apa itu D? D itu danger, yaitu amankan. R, respon, kita berikan respon pada pasien. C, circulation. A, airway. B, breathing. Kita masuk yang pertama kali. Kalau ada pasien atau seorang mengalami henti jantung atau pingsan, yang pertama kita lakukan adalah danger, amankan. Ada 3, amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan pasiennya. Amankan diri sendiri, itu sangat penting. Kalau misalkan orang tertabrak sepeda, dia jatuh, mengalami luka, berdarah-darah, otomatis kita respon untuk menolong. Tapi untuk menolong itu kita juga harus memperhatikan keselamatan kita diri sendiri. Pasiennya berdarah-darah, kita tidak bisa langsung memegang pasiennya begitu saja. Kita harus menggunakan alat pelindung. Misalkan ada sarung tangan, kita pakai sarung tangan. Ada plastik, kita pakai plastik. Karena darah yang menempel nantinya ke kulit kita, apabila kulit kita mengalami luka sedikit, kalau pasien mempunyai penyakit penyerta seperti HIV, hepatitis, itu sangat menular. Jadi amankan diri sendiri. Kita pakai alat pelindung diri. Kemudian amankan lingkungan. Misalkan goeser jatuh di tengah jalan, kita hentikan sementara aktivitas tengah jalan itu supaya tidak membahayakan pasien itu. Kemudian amankan pasien. Untuk mengamankan pasien, apabila dia jatuh tengah jalan, kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih pinggir atau lebih sepi. Cara pemindahannya pun khusus, nanti akan kita ajari cara memindahkan pasien yang mengalami henti jantung atau trauma di tengah jalan. Setelah danger itu sudah kita lakukan, kemudian kita menginjak ke respon. Kita harus pertama cek respon pasien. Dengan apa? Verbal atau suara. Kita panggil, Mas, Pak, Bu. Jika tidak ada respon, kita lanjut ke respon secara sentuhan. Pak, Bu, sambil kita teriakan, Pak, Bu, kita sentuhkan. Pak, Bu, bangun. Setelah kita melakukan cek respon, Pak, Bu, pasien tidak ada respon, aktifkan sistem emergency. Kita harus minta pertolongan di sekeliling kita. Mas, Bu, Mbak, tolong panggilkan ambulan atau orang yang berkompetensi untuk menangani ini. Saya akan berusaha untuk menangani sementara pasien ini. Kemudian kita bisa lakukan cek nadi. Tidak ada nadi dalam waktu 10 detik, kita tidak bisa meraba adanya nadi, kita lakukan kompresi. Kita buka baju yang melekat pada pasien untuk melonggarkan bajunya. Kemudian kita cari setengah dari tulang dada. Punggung tangan kita berada di setengah tulang dada. Tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas. Kita lakukan kompresi dada kualitas tinggi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 cm, kompresi 30 kali dan ventilasi 2 kali. Kekuatan kompresi ada di kedua bahu kita, bukan ke kedua siku. Jadi siku jangan menekuk seperti ini, tapi tegak lurus secara gentle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita lakukan kompresi dada 30 kali, kita lanjutkan bantuan ventilasi atau bantuan nafas 2 kali. Bantuan nafas ada 2, yaitu mouth to mouth, mulut ke mulut, atau mouth to masker. Supaya tidak jadi kontak antara mulut kita dengan mulut pasien langsung, kita bisa gunakan plastik
seperti ini. Nafas 2 kali sambil kita melihat pergerakan dadanya. Setelah 2 kali, kita lakukan lagi. 1, 2, 3, 4. Dilakukan 5 siklus atau 5 kali, atau sekitar kurang lebih 2 menit. Setelah 5 siklus, 30 kali kompresi dada dengan 2 kali ventilasi, kita bisa cek nadi kembali. Jika nadinya tidak teraba lagi, kita lanjutkan lagi ke kompresi dada lagi, 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi sampai teraba nadi. Setelah kita lakukan kompresi dada dan ventilasi, kita cek nadi ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ke airway atau jalan nafas. Jalan nafas kita bisa dengarkan. Kalau pasien seperti mengorok, itu berarti lidahnya jatuh ke belakang. Kita harus dorong lidah ke depan. Kalau pasiennya seperti berkumur-kumur, berarti ada cairan yang ada di mulut. Kemungkinan adalah darah, kalau itu suatu trauma. Untuk membuka jalan nafas, kita ada 3 cara, yaitu tekan dahi atau hair tilt, angkat dagu atau chin lift, dan yang ketiga adalah dorong dagu atau sutras, sehingga mirip seperti buto cakil. Dorong dagu ke depan. Harus kita perhatikan, misalkan pada pasien-pasien dengan trauma, itu tidak disarankan karena akan memperberat terjadinya perburukan dari tulang belakang leher pasien tersebut. Jadi yang disarankan adalah yang terakhir, dorong dagu ke depan. Itu gunanya untuk supaya lidah tidak jatuh ke belakang. Jika ada suara orang berkumur, berarti ada darah. Kita bisa bersihkan dengan kain. Kita mempunyai sarung tangan, kita bersihkan dengan kain supaya darah itu bisa segera dibersihkan, supaya tidak terjadi sumbatan jalan nafas. Setelah tidak ada sumbatan jalan nafas atau airway-nya itu bersih, jalan nafasnya itu bersih, kita lanjut ke breathing atau pernafasan. Kita lihat pernafasan pasien itu adekuat atau baik atau tidak. Jika pasien tidak memiliki nafas yang adekuat atau tidak baik, kita bisa berikan bantuan nafas tiap 5 detik sekali, karena nafas normal manusia adalah 12 sampai 20 kali per menit. Jika sirkulasi sudah ada, yang dimaksud adalah nadi sudah ada, kemudian jalan nafas bebas, dan nafas pasien sudah bagus atau sudah adekuat, dan pasien sadar, kita bisa lakukan posisi recovery atau posisi pemulihan, yaitu dengan mengangkat tangan kiri, kemudian menyilangkan tangan kanan dan menyilangkan kaki kanan ke kiri, pasien dimiringkan ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah suatu posisi pulih stabil di mana bisa kita lakukan setelah pasien mulai sadar dan kita tinggal menunggu bantuan pertolongan selanjutnya. Untuk mengamankan pasien yang berada tergeletak di tengah jalan, kita harus amankan pasien itu ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang pinggir, dengan cara mengangkat pasien tersebut. Ada tata cara pengangkatannya. Yang pertama, kita butuh 3 orang, 1 di kepala, 1 di tengah pinggang, dan 1 di kaki. Yang di kepala, posisi adalah kita mencengkram bahunya, kemudian kita stabilisasi kepalanya supaya tidak bergerak. Karena apa? Curiga untuk pasien-pasien dengan resiko trauma adalah trauma tulang leher. Apabila ini bergeser sedikit akan memperberat trauma dari tulang leher itu sendiri. Ayo kita contohkan tiduran. Untuk pemberi aba-aba adalah yang paling atas. Jadi nantinya 1, 2, 3 nanti akan kita beri aba-aba. 1, 2, 3. Iya. Kita pinggirkan ke samping. Ya, sekian
latihan bantuan hidup dasar yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman goeser semua, teman-teman olahragawan semua. Karena apa? Bantuan hidup dasar ini sangat penting untuk penanganan pasien-pasien dengan henti jantung. Setiap detik, setiap menit penanganan Anda sangat berarti untuk keselamatan hidup mereka. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa bro di pertemuan berikutnya.